Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hakimun Farid dengan NIM 2206017. Di sini saya akan membahas mengenai tugas 1, teori bahasa dan otomata, dengan pokok bahasan. Yang pertama ada hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Yang kedua ada sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Dan yang ketiga ada karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal. Yang kedua ada otomata. Otomata adalah model matematis yang digunakan untuk menggambarkan mesin yang dapat menerima masukan dan menghasilkan keluaran berdasarkan aturan tertentu. Yang ketiga ada hubungan dengan komputasi. Hubungan bahasa dan otomata adalah dasar dari ilmu komputasi. Mereka membantu kita memahami batasan komputasi dan kompleksitas algoritma. Teori bahasa formal digunakan dalam analisis dan desain bahasa pemrograman, termasuk sintaksis dan sintaktik bahasa. Dengan kata lain, teori bahasa dan otomata adalah alat penting dalam pemahaman teoretis dan praktis tentang komputasi. Mereka membantu dalam menganalisis dan merancang algoritma, bahasa pemrograman, dan sistem komputasi, serta memberikan dasar untuk memahami batasan dalam pemrosesan informasi oleh komputer. Terus persoalan yang kedua ada sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Sejarah perkembangan bahasa pemrograman mencakupi beberapa tahap penting yang telah membentuk kerangka kerja untuk bahasa pemrograman yang digunakan saat ini. Berikut adalah beberapa titik yang penting dalam sejarah perkembangan bahasa pemrograman. Yang pertama, tahap awal. Pada tahun 1940-an hingga 1950-an, bahasa pemrograman pertama adalah mesin bahasa assembly yang sangat spesifik untuk komputer tertentu. Terus yang kedua ada tahap generasi kedua, akhir 1950 hingga 1960. Pada tahun 1957, John Backus mengembangkan bahasa pemrograman Fortran yang dikenal sebagai Fortran pertama, yang kemudian berkembang menjadi Fortran kedua dan ketiga dan seterusnya. Terus tahap generasi ketiga itu akhir 1950-an hingga 1970-an. Pada tahun 1959, bahasa COBOL dikembangkan yang dirancang untuk aplikasi bisnis. Terus yang keempat, ada tahap generasi keempat 1970 hingga 1980-an. Dikembangkan oleh Dennis Ritchie di Bell Lab. Bahasa C menjadi sangat populer dan membentuk dasar untuk bahasa pemrograman modern. Tahap generasi kelima 1980-an hingga saat ini. Terus yang terakhir ada era modern dari 2010-an hingga saat ini. Perkembangan bahasa pemrograman terus berlanjut dengan inovasi dan evolusi baru. Bahasa pemrograman saat ini didesain dengan berbagai tujuan dan paradigma yang berbeda, seperti fungsional, berorientasi objek, atau bahasa pemrograman berbasis domain khusus, sesuai dengan kebutuhan perkembangan perangkat lunak yang semakin kompleks dan beragam. Nah, untuk persoalan yang ketiga itu ada karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal. Nah, penerjemah bahasa formal atau biasa disebut translator dalam konteks bahasa pemrograman adalah perangkat lunak atau sistem yang digunakan untuk menerjemahkan kode dalam satu bahasa pemrograman ke dalam kode dalam bahasa pemrograman lain. Setiap penerjemah bahasa formal memiliki karakteristik khusus yang memengaruhi cara mereka bekerja dan penggunaannya. Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari penerjemah bahasa formal. Yang pertama itu ada compiler dan interpreter. Terdapat dua jenis penerjemah bahasa formal utama, compiler dan penerjemah interpreter. Compiler menerjemahkan seluruh
program ke dalam bahasa mesin atau kode antara sebelum program dijalankan, sementara interpreter menerjemahkan dan menjalankan kode satu persatu. Yang kedua itu ada proses penerjemahan. Penerjemahan bahasa formal memproses kode sumber dalam bahasa pemrograman asal source code dan menghasilkan kode dalam bahasa pemrograman target atau target code. Proses ini melibatkan analisis sintaksis untuk memahami struktur kode sumber, analisis semantik untuk memeriksa kesalahan dan makna, serta penghasilan kode target yang sesuai. Yang ketiga itu ada optimisasi kode. Compiler sering melakukan optimisasi kode yang mencakup perubahan kode sumber menjadi lebih efisien atau menghapus kode yang tidak perlu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi program. Yang keempat itu ada pengecekan kesalahan. Penerjemahan bahasa formal melakukan pemeriksaan kesalahan atau error checking pada kode sumber selama proses penerjemahan. Ini termasuk pemeriksaan sintaksis dan semantik untuk menentukan dan melaporkan kesalahan kepada pengembang. Yang kelima itu ada portabilitas. Salah satu keuntungan dari penerjemah bahasa formal adalah bahwa mereka dapat meningkatkan portabilitas kode. Ini berarti bahwa kode yang ditulis dalam bahasa tertentu dapat dijalankan di berbagai platform atau sistem operasi dengan sedikit atau tanpa modifikasi. Yang keenam itu ada interaksi dengan memori dan perangkat keras. Penerjemah bahasa formal berinteraksi dengan memori komputer dan perangkat keras untuk menjalankan program yang diterjemahkan. Ini melibatkan alokasi memori, manajemen sumber daya, dan komunikasi dengan perangkat keras. Yang ketujuh itu ada bahasa saranan. Setiap penerjemah bahasa formal berfokus pada satu atau beberapa bahasa pemrograman target tertentu. Sebagai besar compiler dan interpreter dikembangkan untuk bahasa tertentu seperti Python, Java, dan lain-lain. Yang kedelapan itu ada debugging. Penerjemah bahasa formal biasanya memiliki fasilitas debugging yang memungkinkan pengguna untuk melacak dan memecahkan masalah dalam kode mereka. Ini mencakup kemampuan untuk meninjau variabel, melacak eksekusi program, dan menghentikan eksekusi pada titik tertentu untuk pengujian. Yang ke-9 ada waktu eksekusi. Interpreter biasanya memiliki waktu eksekusi yang lebih lambat dibandingkan dengan compiler, karena kode diterjemahkan saat program berjalan. Compiler di sisi lain menghasilkan kode yang lebih efisien dan biasanya lebih cepat dan dalam eksekusi. 10 contoh penerjemah bahasa formal populer. Contoh penerjemah bahasa formal yang terkenal termasuk GCC atau GNU Compiler Collection untuk bahasa C dan C++, Python Interpreter untuk Python, Java Virtual Machine untuk bahasa Java, dan banyak lagi. Nah, setiap penerjemah bahasa formal memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dan pemilihan jenis penerjemah dan bahasa pemrograman yang dapat tergantung pada kebutuhan dan tujuan pengembangan perangkat lunak. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.